Ya, terima kasih buat pemirsa yang udah bergabung bersama kami dari Mongon ID. Sebelumnya perkenalkan saya Auli dari Mongon ID. Di sini saya membuat channel Mongon ID ini tujuannya untuk sharing ya, untuk sharing mengenai investasi saham dan mengenai pasar modal di Indonesia. Nah, sebenarnya saya ini masih 3 bulan atau 4 bulanan lah saya bergabung dalam pasar modal di Indonesia. Nah, tapi saya ingin terus belajar sehingga saya berinisiatif untuk membentuk sebuah channel sehingga channel ini nantinya bisa dijadikan sebagai diskusi untuk kita sehingga kita bisa bertukar pikiran mengenai pandangan dalam saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah logo channel kami di Mongon ID dan untuk linknya di www.youtube.com/mangonid. Nah, silahkan teman-teman nanti buat mampir ya, dan terus support untuk channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk akhir-akhir ini ada beberapa saham yang mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, khususnya dalam sepekan ini. Misalnya ada beberapa teman-teman saya yang menanyakan kepada saya mengenai saham BRI Syariah. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, saham BRI Syariah ini naiknya sampai 60%. Nah, tapi teman-teman masih banyak yang bertanya kira-kira ini masih bisa naik lagi apa enggak, dan kemungkinan kalau misal kita investasi di sini apakah masih bagus. Nah, mari kita ulas bersama-sama. Nah, nanti saya akan membagi ulasannya menjadi beberapa bagian, yaitu dalam ulasan fundamental, terus kemudian teknikal, dan juga sedikit dalam ilmu benarmologi ya. Nah, coba nanti kita bahas sedikit-sedikit lah. Nah, kira-kira kita mulai dulu saja dari analisa fundamentalnya. Nah, untuk datanya ini saya ambil dari RTI pada hari Senin ya, baru saja lah ini hari Senin tanggal 13 bulan Juli 2020. Nah, ini datanya bisa berubah sewaktu-waktu, tapi yang saya jadikan sebagai acuan ini saya ambilnya dari RTI pada hari ini. Nah, kalau kita bandingkan, sebelumnya kita lihat bagaimana grafik BRI Syariah terlebih dahulu aja biar kita tahu. Nah, ini lihat, ini dia pada hari Jumat tanggal 3 ini masih 318, kemudian melonjak maksimal sampai pernah menyentuh angka 500. Nah, ini kan sangat luar biasa, ini dari 300 ke 500, ini kan hampir 70% sebenarnya. Nah, ini masih layak apa enggak? Mari kita lihat ya. Kita bahas dari segi fundamentalnya seperti apa sebenarnya saham BRI Syariah ini. Nah, kalau kita lihat dari nilai pairnya BRI Syariah ini pada kisaran angka 15. Nah, 15 ini hampir sama dengan BTPS, lebih tinggi dari BPKB, BPRI, BPNI, BMRI, BCTM, BCPR, lebih rendah dari BPCA. Nah, ini dari segi pairnya ya, kita bandingkan dengan saham-saham perbankan. Nah, terus kemudian dari PBV atau price to book value. Nah, kalau dari PBV nya BRIS ini masih lebih
murah dibandingkan dengan BTPS, hitungannya lebih murah ini. Akan tetapi ternyata dia itu lebih mahal dibandingkan dengan BNI, BCTM, dan BCPR. Nah, ini nilainya 0,91 kali, 0,91 kali, hampir 1 kali lah. Nah, kalau lihat dari net profit margin, BRI Syariah ini 7% dia, sedangkan BTPS 33%. Nah, ini kan jauh sekali ini. Nah, terus PKB 2, PNBS ini Panin Bank PNBS dari Dubai ya. Terus kemudian BRI lebih besar 21%, 24% BBNI, PMRI 25%, terus kemudian BCTM 27%, terus kemudian BPCA sampai 28%. Wah, ini jauh ketinggalan sekali. Terus kemudian dari ROE Return on Equity. Nah, BRIS ini terbilang kecil sekali ini dibandingkan dengan BTPS loh ya. Ini kecil sekali, dan dibandingkan dengan bank-bank lain juga kecil sekali. Terus kemudian dari dividend yieldnya BRIS-nya ini juga cukup kecil, ini cuma 0,23% ini. Terus BTPS 1,4%, lumayan lah. Nah, untuk yang lain-lainnya Bank BRI, BNI ini cukup besar ini dividend yieldnya. Nah, ini kalau pandangan dari segi fundamental tuh kira-kira seperti itu BRIS itu. Nah, selanjutnya mari kita coba lihat bagaimana menurut analisa teknikalnya. Nah, di tanggal 3, bukan 3 ini, tanggal berapa ini? Tanggal 2 Juli. Ini kalau saya ini kalau menurut ilmu yang saya pelajari dari GSX Pro ID dari Om Tomiyu, ini adalah terjadi golden cross, yaitu terjadi persimpangan di area oversold atau di stokastik bagian bawah. Nah, ini sangat bagus sekali untuk entry point masuk buat trading maupun investasi jangka pendek lah. Nah, kemudian ternyata benar, setelah itu BRIS mengalami kenaikan hari Jumat. Nah, hari Jumat siang ini isu dari Pak Erick Thohir ini muncul, yaitu mengenai mergernya Bank Syariah. Nah, ini akhirnya hari Seninnya tanggal 6 BRIS langsung mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di tanggal ini, selain dari stokastiknya, dari MA5 dan MA10 ini berpotongan di tanggal 3. Nah, ini juga bagus untuk entry point. Nah, kemudian kalau untuk saat ini MA5 masih jauh berada di atas MA10. Nah, ini kalau menurut menurut teori dari moving average 5 dan 10 ini masih bisa ini untuk masuk. Ini masih bagus lah, masih bagus, karena jarak antara MA5 dan MA10 ini masih sangat jauh. Jadi untuk kesempatan untuk naik lagi ini masih sangat panjang. Itu dari MA. Akan tetapi kalau dilihat dari
apa namanya, dari stokastik ini BRI Syariah sudah memasuki area overbought, di mana pada area ini saham ini akan rentan untuk mengalami penurunan. Nah, akan tetapi di area overbook ini bagian garis biru ini masih memotong untuk ke atas. Apabila ini besok ini masih mengalami kenaikan, kemungkinan garis biru akan motong naik lagi. Nah, ini bisa untuk dilakukan swing trading aja ya, swing trading aja ini. Nah, akan tetapi apabila garis stokastik ini udah mulai menurun, nah ini wajib berhati-hati. Kalau sampai turun, biasanya harga akan menjadi turun. Nah, kemudian sebenarnya saham BRI Syariah ini sudah dari awal ini sudah mengalami sebuah hal yang unik, dimana kalau kita lihat dari indikator akumulasi distribusi, pada area ini itu terjadi distribusi, akan tetapi harga malah naik. Nah, ini sangat berbeda dengan berbeda dengan kebiasaan yang ada. Nah, ini coba mari kita lihat di BBRI ya. Di BBRI, ketika indikator akumulasi distribusi menurun, maka saham akan cenderung turun. Nah, ini. Dan biasanya dari indikator akumulasi distribusi ini sudah memberikan sinyal terlebih dahulu. Misalnya pada ini akan mengalami penurunan tajam, dia itu langsung memberikan sinyal. Ketika akumulasi distribusi naik, maka harga akan naik tajam. Nah, akan tapi ini tidak berlaku di BRI Syariah. Nah, ini BRI Syariah ini terjadi hal yang suatu yang unik ya. Nah, kemudian muncul berita mengenai mengenai mergernya Bank Syariah. Nah, ini merger Bank Syariah BUMN jadi terbesar ke-8 di Indonesia. Nah, ini langsung naik terjadi akumulasi yang luar biasa, dan harganya menjadi naik 60%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kalau misal kita lihat dari berita tadi, akan menjadi bank terbesar ke-8. Nah, kemungkinan besar kan dia akan menjalani menjalani proses right issue atau IPO kembali. Mungkin lebih cenderung ke right issue kali, karena BRI Syariah sudah melambung atau sudah IPO di pasar modal. Nah, kalau misal dia nanti akan right issue lagi, dengan posisi dia menjadi bank terbesar ke-8 di Indonesia, maka saya rasa mungkin nanti right issue atau target price right issue-nya si BRIS ini mungkin akan sama dengan harga IPO BRI pada tahun berapa itu, tahun 2003. Nah, ini tahun 2003 ini. Nah, maka kalau misal dipikir dengan target price 875, maka akan masih sangat besar chance dari atau kesempatan dari BRIS ini untuk terus naik lagi,
ditambah dengan harga IPO dari BRIS itu sekitar 600-an. Nah, apabila nanti dimergerkan asetnya menjadi lebih besar lagi, maka kemungkinan besar ketika right issue atau IPO kembali lagi nanti itu target price-nya lebih besar dari harga IPO BRI Syariah saat awal. Nah, terus kalau benar nanti akan terjadi right issue dari BRI Syariah, kita bisa melihat dari saham BPKB karena dia sudah mengalami right issue kemarin tanggal berapa saya lupa. Nah, kemarin BPKB diisukan right issue sekitar harga 250, akan tapi ternyata right issue-nya hanya 180. Nah, kalau diamati dari grafik ini, ketika saham akan mengadakan right issue, saham cenderung mengalami kenaikan yang luar biasa signifikan. Nah, dan kenaikannya itu sangat drastis. Saya rasa kemungkinan besar BRI Syariah ini memang akan right issue, kemudian sahamnya ya memang akan dibentuk hampir sama seperti pola dari Bank Bukopin. Nah, karena kan nggak mungkin dia right issue di harga, misalnya right issue di harga 800 tapi saham di regulernya harga 400, kan mestinya nggak ada yang mau beli. Nah, maka solusinya yaitu apa? Membuat harga saham yang beredar itu menjadi lebih tinggi atau setara dengan harga right issue. Nah, dengan aset yang luar biasa, saya rasa ini nanti BRI Syariah akan right issue di harga 800. Nah, otomatis harga sekarang ini mau tidak mau akan dikerek perlahan atau secara cepat menuju angka target price right issue. Itu kalau menurut yang terjadi di BPKB. Nah, kita lihat kan hampir sama ini modelnya, naik tinggi terus turun, naik tinggi terus turun, sideways gitu kan. Ini juga sama ini. Nah, coba kita lihat. Nah, naik sideways, naik, nanti kemungkinan besar akan sideways lagi, terus kemudian naik lagi, dan begitu seterusnya. Nah, itu dari analisa teknikal dan juga sedikit mengenai isu-isu yang beredar. Nah, kemudian mari kita lihat mengenai kondisi pemegang saham BRIS ini. Nah, pemegang saham BRIS saya lihat dari 1 bulan terakhir, bulan Juni tanggal 13 sampai bulan Juli tanggal 13. Nah, ternyata broker-broker seperti Mirai, CCPD, NI, OD, JD, MG, dan lain-lainnya, mereka sudah memegang di rata-rata harga 430, 432, 433, 432, 424, 414, 434, 430, 446, 447, 425. Nah, ini kan 430-an lah, 430-an, 420 rata-rata harganya. Nah,
dibandingkan dengan harga sekarang itu adalah 482. Maka ketika Anda membeli saham BRIS sekarang, broker-broker besar ini dia pegangnya di harga lebih bawah dari harga sekarang. Jadi kemungkinan besar untuk broker-broker besar ini untuk melakukan take profit sangat besar, apalagi nanti ketika terjadi isu negatif, bisa saja mereka melepaskan saham-sahamnya. Sedangkan ketika Anda baru sekarang mengkoleksi saham BRIS, ini kan akan keteteran, akan menyebabkan portofolio merah karena Anda mengambil di harga sekarang, kemudian si bandar-bandar besar ini melakukan take profit, otomatis harga akan menjadi turun gitu. Nah, jadi kalau dari segi melihat dari broker-broker besar ini, mereka sudah menyimpan di harga yang rendah, jadi kurang sedikit aman kalau dari analisa ini. Akan tapi terserah dari teman-teman. Kalau misal teman-teman yakin bahwa BRI Syariah nanti bakal naik isu di harga yang tinggi, jadi ya tenang aja, silahkan dikoleksi, silahkan disimpan sampai nanti tanggal 20 Februari 2021. Kalau dari berita-berita Pak Erik bakal merger bank syariah BUMN. Nah, silakan teman-teman mau pakai analisa yang mana? Pakai analisa yang ini dari melihat dari broker-broker besar, ternyata mereka sudah mengumpulkan di harga bawah, atau tetap optimis dengan menggunakan analisa teknikalnya, yaitu dengan MA. Ini masih oke. Tapi kalau dari stokastik ini sudah di area overbought, jadi cukup rawan untuk mengalami penurunan, cukup rawan. Nah, semoga dari pemaparan saya tadi bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana apakah saham BRI Syariah ini masih cocok atau lebih baik kita mengambil saham-saham lain. Nah, seperti BTPS, PNPS ini masih banyak. Silahkan Anda mau pakai analisa fundamental atau lebih ke teknikal, silahkan. Yang penting bagaimanapun Anda tetap bisa mengatur portofolio Anda dengan baik dan Anda bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, begitu saja dari saya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Silahkan buat teman-teman yang ingin request kira-kira saham apa yang bisa kita jadikan sebagai diskusi. Nah, silahkan nanti di kolom komentar atau bisa di email di ID mangun@gmail.com. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Bye bye.